Halo Sobat PPG, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Novia Syahri di channel YouTube Seminar PPG Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat. Di video kali ini kita akan melakukan refleksi hasil belajar mata kuliah PPDP, yaitu pemahaman tentang peserta didik dan pembelajarannya. Yuk simak! Kita masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu review pengalaman belajar. Pengalaman belajar apa yang berguna dan menarik? Pada topik 2, yaitu pembelajaran yang berpihak pada peserta didik, menjadi pengalaman belajar yang paling berguna sekaligus menarik bagi saya. Saya semakin menyadari bahwa peserta didik itu bukanlah objek dalam pembelajaran, tetapi merupakan subjek aktif yang harus didengar dan dipertimbangkan dalam setiap proses. Pembelajaran yang berpihak pada peserta didik berarti mengakui bahwa setiap peserta didik memiliki kebutuhan, gaya belajar, serta latar belakang yang berbeda. Dengan pendekatan ini, guru tidak lagi melaksanakan satu cara untuk semua peserta didik, tetapi justru membuka ruang fleksibilitas dan juga diferensiasi di dalam kelas ia mengajar. Pembahasan selanjutnya, pengalaman belajar apa yang berguna tetapi kurang menarik. Pada topik 3, yaitu asesmen yang mempertimbangkan dan memanfaatkan pengetahuan tentang peserta didik, sangat penting untuk saya pahami, karena asesmen merupakan bagian yang tidak bisa terpisahkan dari pembelajaran. Saya belajar bahwa asesmen yang baik bukan hanya mengukur hasil belajar, tetapi juga menjadi alat untuk memahami proses belajar peserta didik, mengenali kebutuhan mereka, dan juga menyesuaikan pembelajaran berikutnya. Namun sayangnya, dalam perkuliahan ini, topik asesmen lebih banyak disampaikan secara teoritis dan kurang dilengkapi dengan praktik serta contoh nyata di lapangan. Pengalaman belajar apa yang menarik tapi kurang berguna? Semua topik dalam mata kuliah ini tetap memberikan manfaat besar bagi pengembangan diri saya sebagai seorang calon guru. Topik-topik seperti lingkungan belajar yang aman dan nyaman, meskipun pada awalnya terasa lebih konseptual, tetap memperluas pemahaman saya tentang pentingnya membangun iklim belajar yang positif dan sportif. Jadi, seluruh pengalaman belajar yang saya dapatkan tidak hanya menarik, tetapi juga berguna dalam membentuk kompetensi profesional dan juga personal saya sebagai seorang calon guru. Pengalaman belajar apa yang tidak menarik dan tidak berguna dalam konteks sebagai calon guru? Tidak ada topik yang saya anggap tidak menarik dan tidak berguna. Seluruh materi dalam mata kuliah ini memiliki keterkaitan yang kuat dengan peran saya sebagai seorang calon guru. Masing-masing topik memberikan saya pemahaman yang lebih dalam tentang peserta didik dan juga bagaimana saya bisa membangun pembelajaran yang bermakna bagi mereka. Bahkan jika ada bagian yang terasa kurang menarik secara penyampaian, tetap ada nilai penting yang bisa saya pelajari dan refleksikan. Karena itu, saya tidak menemukan bagian yang sepenuhnya tidak berguna dalam perkuliahan ini. Pembahasan selanjutnya, refleksi pengalaman belajar. Apa yang telah terjadi? Selama mengikuti mata kuliah ini, saya melalui berbagai sesi pembelajaran yang membahas bagaimana memahami peserta didik secara utuh. Mulai dari karakteristik pribadi, kebutuhan belajar, hingga pentingnya asesmen dalam lingkungan yang mendukung. Saya juga diajak untuk melihat bahwa pembelajaran tidak hanya soal materi pelajaran, tetapi tentang bagaimana kita memperlakukan peserta didik sebagai individu yang unik. Setiap pertemuan memberi saya wawasan baru, dan saya mulai mampu untuk menghubungkan antara teori yang dipelajari dengan praktik yang bisa saya bayangkan dalam dunia nyata ketika nanti sudah menjadi seorang guru. Mengapa hal tersebut dapat terjadi? Hal ini terjadi karena pendekatan pembelajaran yang digunakan cukup mendorong keterlibatan mahasiswa untuk berpikir reflektif dan juga kritis. Dosen memberikan ruang untuk berdiskusi, mengeksplorasi sudut pandang, dan juga berbagi pengalaman, hingga materi terasa lebih hidup. Selain itu, karena topik-topiknya sangat relevan dengan peran saya sebagai seorang calon guru, saya
saya merasa terdorong untuk menyimak dan juga memahami lebih dalam tentang perkuliahan ini. Artefak-artefak pembelajaran mana yang dapat saya jadikan bukti dukung hasil refleksi pengalaman belajar? Salah satu yang bisa saya jadikan bukti dukung hasil pengalaman belajar adalah modul ajar pada topik 2. Modul ini memuat prinsip-prinsip serta strategi dan juga contoh penerapan pembelajaran yang relevan dengan kebutuhan peserta didik. Mengapa artefak ini yang saya pilih? Karena pada modul topik 2 itu secara langsung mencerminkan pengalaman belajar yang paling berkesan dan berguna bagi saya. Modul ini memperkuat pemahaman saya tentang pentingnya memposisikan peserta didik sebagai pusat pembelajaran, serta memberi saya panduan untuk menerapkan secara konkret. Bagian mana dari artefak ini yang mendukung hasil refleksi saya? Bagian modul yang membahas tentang strategi diferensiasi pembelajaran dan juga prinsip partisipasi aktif peserta didik sangat mendukung refleksi saya. Di dalamnya dijelaskan bagaimana guru dapat merancang pembelajaran berdasarkan kebutuhan belajar peserta didik, termasuk bagaimana memberi ruang bagi peserta didik untuk terlibat dalam menentukan cara belajarnya sendiri. Ini sejalan dengan pemahaman yang saya peroleh selama perkuliahan. Pembahasan selanjutnya adalah rumusan hasil refleksi berupa pembelajaran bermakna. Apabila saya mengajar atau membahas topik ini dengan mempertimbangkan prinsip pembelajaran bermakna yang berpusat kepada peserta didik, perubahan apa yang akan saya lakukan? Jika saya mengajar topik ini, saya akan memulai dengan mengenali profil belajar setiap peserta didik secara lebih mendalam. Saya akan merancang pembelajaran yang beragam dan juga fleksibel, agar setiap peserta didik merasa terlibat dan dihargai. Saya juga akan menyediakan ruang bagi peserta didik untuk menyampaikan pendapat, memilih pembelajaran mereka sendiri, serta selain itu saya akan memastikan bahwa setiap kegiatan pembelajaran memberikan makna yang sesuai dengan konteks pada kehidupan mereka. Demikian hasil refleksi belajar untuk mata kuliah PPDP kali ini. Semoga pembahasan dari saya bisa bermanfaat bagi sobat semua. Sampai bertemu lagi pada video selanjutnya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.